Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nafi dan selamat datang di Sahabat Bahasa. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sudah sering kita gunakan dalam tulis-menulis, yaitu huruf tebal. Jadi teman-teman, yang dinamakan dengan huruf tebal ini adalah satu istilah yang tidak asing di kehidupan kita atau disebut juga dengan nama tulisan yang dibol atau yang dibul. Ada yang bilang dibol, ada yang bilang dibul. Intinya tulisan ini adalah tulisan yang ditebalkan. Perbedaannya ada satu lagi tulisan yang tidak ditulis tebal, berarti tulisan itu lawannya adalah tulisan yang ditulis tipis atau tidak ditebalkan. Jadi di sini sudah ada tangkap layar yang kita ambil dari halaman Microsoft Office Word. Teman-teman ketika ingin menulis tulisan berbentuk tebal, di sini ada beberapa item atau beberapa komponen yaitu huruf B yang berbentuk tebal. Inilah yang kita maksud dengan namanya huruf Yang kita maksud namanya huruf tebal ya. Sedangkan di sampingnya ada huruf I, ini disebut I italik atau tulisan yang dibentuk miring. Dan yang satunya lagi huruf U, di bawahnya ada garis bawah yaitu tulisan yang underline ya. Yang underline atau huruf yang ditulis tulisan-tulisan yang digaris di bawah. Berkaitan dengan huruf tebal ini, aturan yang kita ambil itu sesuai dengan aturan yang sudah tertuang dalam Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan edisi kelima, dan di dalam Pedoman Umum Ejaan tersebut yang berkaitan dengan aturan huruf tebal ini ada dua. Jadi ada dua aturan yang menguraikan tentang di mana saja harus kita gunakan huruf tebal. Baik, langsung saja kita lihat aturan yang pertama. Di sini disebutkan bahwa huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Di sini ya teman-teman ya, bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Ini kalau kita bahas lebih dalam tentang kata Ramadan, penulisan yang benarnya tidak ada DH-nya, tidak ada H-nya, langsung penulisannya Ramadan. Begini, ini yang masuk kategori kata baku. Namun dalam penulisan kalimat ini, huruf DH yang pertama ini dimiringkan tapi tidak ditebalkan. Kemudian, seperti pada kata Ramadan, DH yang kedua dimiringkan dan ditebalkan. Kenapa ini ditebalkan? Karena bagian ini dikhususkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk diurai lebih lanjut, tujuannya untuk dikupas, untuk dianalisis, sehingga ditemukan satu pembahasan, satu pengetahuan yang berkaitan dengan penulisan bahasa Indonesia yang benar. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa penulisan Ramadan itu tidak diikuti oleh huruf H pada D, tapi langsung penulisannya Ramadan. Karena kata Ramadan ini berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi yang fokus kita adalah huruf yang kita tebalkan. Selain boleh menebalkan huruf, ya, selain menebalkan huruf, ada bagian lain yang juga boleh kita tebalkan ya. Selain dari huruf, kita boleh menebalkan bentuk kata, boleh juga menebalkan bentuk kalimat dalam kalimat itu sendiri. Jadi ini adalah aturan yang pertama. Atau bisa juga kita lihat contoh yang kedua, kata et dalam ungkapan ora et labora. Nah, ini kita tebalkan. Kenapa kita tebalkan? Karena et ini dalam bahasa Indonesia berarti dan. Jadi kita mau tonjolkan et ini. Ya, kita mau tonjolkan et sehingga ada pemahaman kepada pembaca, oh ini ya yang dikhususkan begitu teman-teman. Ini adalah aturan yang terdapat pada nomor pertama atau nomor 1. Kemudian kita lanjut pada aturan yang kedua. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan yang meliputi nama bab dan nama subbab. Jadi ingat ya, hanya ada dua. Yang di dalam sebuah karangan itu ada bab dan ada subbab. Selain dari itu tidak. Selain dari itu tidak perlu ditebalkan. Kalau kita sebut karangan nanti kita lihat di bagian bawah ya. Jadi di sini ada contoh. Di sini ada bab 1, di bawahnya ada pendahuluan. Yang ini kita sebut bab pertama. Bab 1 kita sebut bab pertama. Kemudian pendahuluan ini adalah keterangan bab. Atau nama bab pertama itu masuk kategori apa. Jadi bab 1 ini kita tebalkan, pendahuluan juga kita tebalkan.
Kemudian di bawahnya ada 1.1. Ini namanya subbab. Nah, subbab ini sesuai dengan aturan yang di sini tadi, yang nomor 2, nama bab dan nama subbab, itu kita tebalkan. Ini nama bab, kemudian yang di bawahnya ada subbab, yang ini juga kita tebalkan. Di bawah subbab dari 1.1 latar belakang masalah kan ada paragraf ini. Ini tidak perlu ditebalkan, karena ini tidak lagi termasuk dalam kategori subbab, tapi sudah masuk isi atau uraian dari poin pertama bab 1 ini. Kemudian di bawahnya ada 1.2, yaitu rumusan masalah. Ini juga masuk kategori subbab. Nah, jadi subbab ini dari 1.1 kita kita tebalkan, kemudian 1.2 juga kita tebalkan, kemudian yang 1.3 ini juga masuk dari kategori subbab, ini juga kita tebalkan. Kemudian di bawah dari 1.3 ini ada peranakan, yaitu 1.31. Ini juga masuk kategori subbab dari 1.3. Jadi yang ini juga harus ditebalkan ya teman-teman ya, sub dari bab yang di sini. Jadi harus kita tebalkan. Kemudian 1 titik juga masuk dari kategori sub-subbab, maka harus kita tebalkan juga. Oke, ini adalah aturan yang nomor 2. Namun sebelum itu kita harus berikan penjelasan lebih detail sedikit terkait dengan yang namanya karangan. Setiap karangan ya, teman-teman harus bisa memahami setiap karangan yang disusun dalam bentuk bab itu harus diperhatikan huruf tebalnya, karena sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Dalam studi bahasa Indonesia, karangan ini dia dibagi menjadi 3 jenis ya. Karangan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada namanya karangan ilmiah. Yang kedua ada karangan semi ilmiah. Kemudian yang ketiga ada karangan non ilmiah. Kita fokus di karangan ilmiah saja. Ya, kita fokus di karangan ilmiah karena karangan ilmiah ini cenderung sekali kita tulis dan secara umum orang pasti menulis, terutama mereka-mereka yang sudah mendapatkan gelar sarjana. Jadi karangan ilmiah ini sebagai satu contoh ada namanya makalah. Makalah disusun dalam bentuk bab, lebih kurang terdiri dari 3 bab. Bab pertama kita sebut dia sebagai pendahuluan. Kemudian bab kedua kita sebut dia teori dan di dalamnya ada metode. Kemudian bab ketiga ada namanya penutup. Penutup di dalamnya termasuk kesimpulan dan saran. Jadi penulisan bab dalam makalah ini nantinya ada nama bab pertama, ada nama bab kedua, ada nama bab ketiga, dan di bawahnya itu ada subbab. Itu juga harus kita tulis dalam bentuk huruf tebal. Jadi, sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan penggunaan huruf tebal dan aturan yang kita bahas ini sesuai dengan pedoman umum ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.